Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Sunyar pada mata pelajaran matematika dengan materi program linear. Nah, pada pertemuan 2 minggu lalu kita telah membahas tuntas tentang program linear, mulai dari bagaimana menggambar daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan, kemudian bagaimana menentukan nilai optimum yaitu maksimum atau minimumnya, kemudian bagaimana menentukan hasil maksimal atau minimal dari sebuah soal cerita. Nah, sekarang terkadang ada bentuk soal yang berbeda dari yang ibu kasih pada pertemuan sebelumnya itu, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tambahan bentuk soal program linear ini yang akan mungkin muncul pada soal ujian akhir semesternya atau mungkin soal pengganti ujian nasionalnya. Nah, kita lihat. Yang pertama itu ini langsung muncul semua ya. Jadi, Ibu jelaskan saja satu-satu. Pertama, misalkan ada daerah yang ada sebuah gambar, kemudian yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan apa. Nah, ini pertanyaannya, ini soalnya ceritanya, baru ada gambar ini. Nah, pada soal-soal sebelumnya kita hanya membahas bagaimana kalau misalkan ada sebuah sistem pertidaksamaan, kemudian kita ingin menggambar daerah penyelesaiannya. Sekarang pertanyaannya dibalik. Ada gambar yang mau ditentukan adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, bagaimana tuh? Nah, ini caranya. Ini sudah ada rumusnya. Pertama kita kerja satu-satu ya. Misalkan kita kasih nama ini G1, ini kita kasih nama G2. Jadi ada garis pertama, ada garis kedua. Kita kerja satu persatu dulu. Jadi rumusnya itu adalah AX tambah BY titik-titik AB. Maksudnya di sini titik-titik ada dua kemungkinan, tandanya lebih besar atau tandanya lebih kecil. Jadi titik-titik itu bergantung pada hasilnya nanti. Nah, kita mulai dari G1. G1 ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, pertama kita lihat garisnya, ini toh garisnya. Nah, ini di sini titiknya 6, di sini titiknya 10. Ini 6 posisinya di Y, sehingga kita kali silang. 6 kalikan ke X. 6 ini posisinya di rumus sebagai A ya. Nah, jadi 6 ini adalah A. Jadi 6 kalikan ke X. Terus Y yang B ini posisinya 10 ya. Di soal B posisinya 10. Jadi 10 dikalikan ke Y. Jadi dikali silang. Berarti karena posisinya 10 di sumbu X, maka dikalikan ke Y. Karena posisinya 6 di sumbu Y, makanya dikalikan ke X. Jadi dikali silang ya pemirsa. Nah, jadinya 10 kali Y jadinya 10Y. Kemudian masih titik-titik AB. AB artinya A kali B. Berarti 6 kali 10. Makanya hasilnya di sini 60. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan saja titik-titik ini apakah lebih besar atau lebih kecil. Caranya dengan kita menguji daerah yang memenuhi. Daerah yang memenuhi itu kan yang ini toh. Nah, yang diarsir ini. Nah, termasuk 0,0 toh, karena dibawanya garis. Nah, berarti masuk 0,0 dalam pengujian. Berarti kalau kita uji 0,0 berarti 6 kali 0 ditambah 10 kali 0, artinya X-nya 0, Y-nya 0 ya. Ini yang diuji 0,0. Oke, diuji 0,0. Jadi kalau kita uji 0,0, 6 kali 0 tambah 10 kali 0 titik-titik 60. Berarti ini kan hasilnya 0, ini juga hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, kemudian titik-titik 60. Apa hubungannya antara 0 dengan 60?
0 itu lebih kecil dari 60. Makanya tandanya adalah lebih kecil, ya. Jadi, diisinya di sini adalah tanda lebih kecil. Sehingga G1 itu adalah 6X tambah 10Y lebih kecil dari 60. Oke. Sekarang, perhatikan. Untuk G2 itu titiknya, saya ganti dulu warnanya. G2 itu titiknya di sini 4, min 4 dan 2. Kayaknya enggak terlalu kentara. Wait. Nah, jadi titiknya di sini min 4 dengan 2 ya. Nah, min 4 karena dia di sumbu YE berarti dikalikan ke X. Nah, berarti min 4X, posisinya ini min 4 adalah A. Kemudian 2 karena dia di sumbu YX, makanya dikalikan ke Y. Oke, berarti ini posisinya sebagai B, berarti 2Y. Nah, jadi min 4X tambah 2Y titik-titik A kali B berarti min 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi dikali silang ya. Ini karena min 4 di sumbu Y, di sumbu Y ini sumbu Y. Nah, min 4 di sini, makanya dikalikan ke X. Nah, terus 2 dia di sumbu X atau sumbu mendatar, makanya dia dikalikan ke Y. Nah, kemudian hasilnya min 4X tambah 2Y titik-titik 8. Nah, lihat 0,0 juga dia ternyata bagian yang memenuhi ya. Bagian yang memenuhi karena di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya garis. Berarti 0,0 ini juga memenuhi. Berarti kita uji 0,0. Uji 0,0. Oke. Kalau kita uji, berarti 4 kali 0 tambah 2 kali 0 hasilnya nanti juga 0. 0 ini lebih kecil atau lebih besar dari min 8. Ternyata dia lebih besar ya dari min 8, maka tandanya di sini adalah tanda lebih besar. Sehingga garis G2 adalah min 4X tambah 2Y lebih besar dari min 8. Ya. Nah, jadi terus jadi ada dua G1 dan G2 ya. Ini G1, ini G2. Selanjutnya karena dia berada di kuadran 1, kenapa saya bilang di kuadran 1? Karena lihat daerah yang diarsir ini adalah daerah yang bertanda positif semua toh. X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti dia X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Sehingga sistem pertidaksamannya adalah ini, pemirsa. Oke? Nah, sekarang perhatikan ya. Ini tugasnya, silahkan kalian coba caranya seperti tadi. Jadi kalian tentukan dulu untuk G1 misalnya. Kalian bisa tukar-tukar ya, G1, G2-nya terserah, tergantung kalian. Ini misalnya kalian kasih nama G1, ini kalian kasih nama G2. Caranya berasa cukup sampai di sini dulu. Untuk pertemuan kali ini silahkan dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat pribadi ke saya ataupun di grup. Kemudian satu lagi, oh ya, ada yang lupa aku jelaskan. Kalau ada yang bertanya, Bu, haruskah selalu 0,0 yang diuji? Boleh, bukan ya? Boleh bukan 0,0 yang kalian uji. Yang penting daerah yang kalian uji adalah daerah yang memenuhi. Jadi maksudnya daerah yang memenuhi, kalau misalkan garisnya ini, berarti daerah yang memenuhi itu kan daerah yang diarsir, artinya di sebelah bawahnya. Kalau sebelah bawahnya berarti kalian ambil titik di daerah ini saja. Nah, daerah ini kan masuk 0,0 toh. Nah, berarti makanya bisa uji 0,0, bisa uji 2,0 dan seterusnya. Nah, jadi cuma tambahan itu. Jadi boleh bukan 0,0 diuji. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.